Selamat malam adik-adik yang mungkin dari SMK Negeri 1, terutama karena KID hari ini tanggal 14 Maret jam setengah 11 di tahun 2023 ini mau ngasih sedikit dokumentasi buat adik-adik dari SMK Negeri 1 yang sedang menghadapin ujian kompetensi ya. Nah, kurang lebih ujian kompetensinya itu soalnya seperti ini ya, dimana secara spesifikasi komputer udah mumpunin, terus teman-teman juga di sini bisa dilihat bahasa pemrogramannya bisa pilih ya kan, jadi benar-benar dibebasin. Terus juga eh, harus bikin aplikasi database ya kan, terus dimana teman-teman juga udah disediakan kayak image editor dan lain-lain lah. Nah, ini bahan-bahannya. Jadi ada data petugas, data user masyarakat, sama data aduan. Jadi ceritanya ini aplikasi tentang pengaduan, ya kan? Nah, ini gambaran soalnya. Jadi adik-adik boleh bikin pakai desktop atau web ataupun mobile apps. Nah, kebetulan di sini Kak Edi cuma pengen jelasin bagaimana membuat di web karena simple banget. Sebenarnya teman-teman bebas mau pakai apa aja, yang penting logiknya dapat. Nah, di sini Mas Edi menekankan atau Kak Edi menekankan lebih ke logik ya. Nah, kemudian di sini ada 3 entitas, jadi ada administrator, petugas, sama masyarakat. Terus desainnya kurang lebih kalau login itu ada yang bisa login bisa administrator, bisa petugas masyarakat, logout ya tiga-tiganya bisa, registrasi itu administrator, jadi ada pendaftaran untuk administrator dan pendaftaran untuk masyarakat. Kemudian menulis pengaduan ya kan, di sini yang bisa menulis pengaduan ini adalah si masyarakat, yang memverifikasi bisa administrator atau petugas, memberikan tanggapan, dan juga membuat laporan. Ini bisa pakai Excel ataupun pakai apapun itu. Nah, kebetulan di sini eh, desainnya sebenarnya sih kita bikin simple aja ya kan. Yang penting user friendly, maksudnya lebih responsif gitu ya. Kemudian form pelaporannya dibuat sekomunikatif mungkin, maksudnya lebih enak dibacanya, ada integrasinya. Di sini dibebaskan untuk memilih basis data. Jadi teman-teman adik-adik bisa pakai MySQL, Postgre, atau bisa pakai database yang lain ya kan. Ini ada gambaran relasinya. Gambarnya seperti ini. Ini ada integrasi relasi database-nya, jangan lupa. Nah, ini kalau memang bisa mengejar pakai store procedure lebih bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya kan, menjadi nilai tambahan, tapi tetap masih di atau KID tetap jelasin. Ini gambaran-gambarannya. Nah, ini jadi hari ini karena besok adalah hari terakhir adik-adik semua, atau mungkin video ini di-share ketika teman-teman sudah menghadapi remedi. Ini buat dokumentasi aja bagaimana sih sebenarnya bikin aplikasi seperti ini dengan logik dan algoritmanya biar dapat. Oke. Berarti yang pertama yang adik-adik siapkan adalah bagaimana membuat database. Nah, jadi kalau di komputer ujian nanti kan pasti ada exam PP atau MAP local server gitu ya. Jadi bisa akses database lokal karena internetnya mungkin nggak ada, dan juga bisa mengelola di situ. Lalu di sini KID pakai MAMP. Ya, ini hampir sama. Nah, di sini KID bikin database-nya mau KID kasih nama OKK. Nah, di sini ujian kompetensi keahlian 2023. Oke. Terus disuruh bikin database, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ada masyarakat, pengaduan, petugas, tanggapan. Jadi kita bikin create table masyarakat gitu ya. Terus ada pengaduan, terus ada petugas, sama ada tanggapan. Nah, ini masing-masing di dalamnya punya field, kita tinggal sesuaiin. Nick char 16 di sini primary key karena ada kuncinya ya. Terus nama varchar 35. Terus ada username varchar. Jadi harus sesuaiin ini ya, referensi 25. Password varchar 32. Nah,
Terus kita cek lagi telepon itu pakai varchar 13. Oke, ini masyarakatnya udah. Sekarang masuk ke pengaduan. Ini sebentar. Pengaduan itu ada ID pengaduan, integer, primary key, ya kan? Atau di sini kita bisa bikin auto increment biar otomatis. Karena kan nggak mungkin kita input ID ya. Tanggal pengaduan, date, terus nick, nicknya ini bisa pakai char 16. Terus ada isi laporan, teks biasanya, foto, varchar 255. Terus di sini ada status enum. Jadi ada 0, ada proses, sama ada selesai. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada relasi nick, ya kan? Jadi ini ada foreign key. Jadi sini ada foreign key, tinggal bikin foreign key, yaitu kolom nick, referensinya dari tabel masyarakat yang nick. Sorry, salah tulis, masyarakat yang nick. Nah gini, jadi ini buat konekin ya. Nah kemudian lanjut ke petugas. Di sini ada ID petugas, integer, auto increment, primary key aja karena ID-nya bisa dibikin default. Nama petugas, varchar apa? 35253235. Sana varchar. Password varchar 32. Oke, terus ada telepon varchar 13. Ada level enum, bisa main level. Ada admin sama ada petugas. Nah gini, yang terakhir tanggapan terkait laporan, berarti ada ID tanggapan. Ini kita bikin auto increment aja. Terus ada ID pengaduan. Nah ini akan ada foreign key. Terus ada tanggal tanggapan. Terus ada tanggapannya apa. Terus ada ID petugas, dimana di petugas ini juga ada foreign key. Berarti foreign key-nya di sini kalau adik-adik lihat, sini ada dua, ID pengaduan sama ID petugas. Kita dari urut dulu, foreign key, ID pengaduan, reference ada di tabel pengaduan, ID pengaduan ya. Terus ada lagi foreign key-nya si ID petugas, reference dari petugas, ID petugas. Oke, ini tabelnya sudah kayak dibuat semua. Nah ini kayak gini. Mungkin teman-teman bisa, kalau repot bisa bikin aja di structure atau bikin manual ya. Kalau kayak ini udah kebiasaan ngetik. Nah ini langsung jadi. Ini kalau dilihat kita udah punya 4 tabel, dimana kalau teman-teman lihat di sini desainernya kurang lebih bisa dibikin sama tampilannya gini. Ya ini ada pengaduan, terus ada tanggapan. Nah gini, ya kan? Kalau dilihat secara dokumentasi ya 11-12 lah. Nah ini kalau mau disejarin gini. Nah gitu. Nih. Oke. Gambarnya kayak gini, kita udah punya database dan kita udah punya scheme design. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah bagaimana kita membuat integrasi dari web aplikasi kita ke dalam database UKK_2022. Ya di sini KID pakai Visual Studio Code. Kita akan bikin project baru, foldernya ada di dalam htdocs masing-masing. Nah, di sini kita kasih nama
Ini hapus dulu. Kita bikin pengaduan. Nah, di dalam pengaduan nanti strukturnya gampang banget. Strukturnya tinggal bikin aja. Di sini mungkin ada config buat naruh interkoneksinya. Terus biasanya masih dipakai bootstrap, teman-teman bisa download. Jadi di sini tinggal Google download bootstrap. Tapi biasanya udah disediain ya, karena masih belum ada, jadi bisa download bootstrapnya. Nah, ini udah dapat, tinggal diekstrak. Nah, ini bootstrapnya tinggal kayak di copy, masukin ke sini. Oke, ini udah jadi foldernya. Sekarang tinggal ngoding. Ya, ini tinggal ditarik. Nah, di config biasanya kayak dibikin file connect.php, dimana di sini kayak dia cuman bikin satu variabel connect, dimana dia memanggil connection ke database. Ya, di sini bisa pakai localhost, usernya root karena masih dipakai mapp, jadi ini root passwordnya. Database-nya tadi yang ini, yang UKK 2023. Nah, ini udah jadi save, kita udah punya variable connect. Nah, kemudian untuk yang index.php, nah ini kita tinggal manggil php dan html-nya. HTML5. Nah, ini. Apa yang dipanggil di sini adalah index itu, jadi ceritanya kita mau bikin tampilan dia bisa login gitu ya. Nah, jadi sini bikin login atau bahasa Indonesia masuk aplikasi pengaduan. Nah, ini headernya. Nah, CSS-nya kita bisa panggil nih di sini, link source CSS-nya ke CSS. Kita panggil yang bootstrap CSS. Oke, terus yang di script kita juga bisa panggil yang JS bootstrap JS. Nah, ini kita belum ada jQuery, jadi nggak ada masalah. Yang penting kita udah deklarasiin. Nah, berikutnya adalah untuk login, adik-adik perlu panggil yang namanya session start. Tujuannya kalau misal nanti aplikasi teman-teman bisa login dan sessionnya berhasil, nanti kita bisa nge-save variabel sessionnya ya. Tuh, nah ini karena kita udah punya CSS bootstrap sama style dan lain-lain, kita bisa panggil beberapa konfigurasi. Contoh di sini div row, kita panggil div container. Terus di sini masih mau panggil masuk aplikasi pengaduan kan. Terus kita panggil div form group kalau bootstrap, panggil label, kita kasih nama di sini username ya kan. Sini bisa panggil input yang pakai teks. Nah, ini dikasih nama username, require. Oke. Nah, kita udah punya form, ini kita bisa copy, tinggal kasih password. Oke. Nah, terus di sini di form group lagi, tapi yang ini lebih untuk si tombolnya nanti. Button masuk sekarang. Nah, ini tinggal tipenya submit, name-nya kita kasih nama masuk. Oke. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya kita bisa login ke dua entitas, yaitu masyarakat sama petugas gitu ya. Jadi alangkah bagusnya kalau pas waktu masuk kita bisa mendefine kita mau masuk ke mana. Jadi adik-adik bisa bikin di sini level. Nah, ini pakai select ya, level. Semua yang bootstrap kita bisa panggil kelas form control untuk yang input ataupun select. Nah, ini juga bisa, ini juga bisa. Kalau yang ini kita bisa panggil kelas yang button primary. Nah, untuk level sendiri ini kita bikin required, jadi wajib dipilih. Untuk yang option awal kita jangan kasih value, di sini bisa pilih hak akses Anda. Nah, ini option berikutnya kita bisa ganti dengan administrator
atau masyarakat. Nah gini, ini data yang dilempar. Oke, kalau teman-teman mau lihat hasilnya seperti apa, kita bisa cek localhost di pengaduan. Nah udah masuk. Jadi gambarnya seperti ini. Ini karena masih di zoom ya, jadi kelihatannya kayaknya gede. Karena tujuannya biar kelihatan nanti. Ini kalau tabelnya seperti ini. Oke, ini udah jadi. Ini hak aksesnya. Terus teman-teman bisa ini kan semua udah jadi. Kita bisa panggil form, metodenya post buat ngelempar si data name-nya. Lalu mungkin kita bisa bikin skenario paragraf atau span. Mas di sini belum punya akun daftar di sini, ya kan? Di sininya kita bisa panggil tag. Nah ini mungkin di sininya kita bisa masuk ke daftar.php. Nah gini, oke. Itu simpelnya seperti itu. Kemudian kita akan bikin file baru, kita kasih nama, atau kita bisa copy dari index, kita kasih nama daftar. Nah sini tapi bergabung aplikasi pengaduan, bergabung. Nah di sini bergabungnya nanti kita pakai leveling, ya kan? Nanti pasti dijelasin seperti apa konsepnya. Tapi untuk sementara kita akan tes dulu ketika kita punya dua data, yaitu masyarakat dan data petugas. Oke, caranya kita insert aja manual. Jadi kita insert di masyarakat dulu. Ini nicknya kita masukin, namanya, username, password, ya kan, terus nomor telepon. Oke, go. Nah, udah. Jadi teman-teman sudah punya data, ya. Ini tapi alangkah bagusnya kalau teman-teman bisa encrypt ya. Sebenarnya kalau mau encrypt ya teman-teman tinggal kalau data ini yang passwordnya edi bisa ditambahin MD5. Cuman Mas ini kurang yakin apakah ini bisa mensupport MD5 panjangnya. Harusnya sih bisa ya. Ini harusnya bisa. Nanti kita coba tes. Oke, ini jadi di encrypt. Gitu, terus kita juga akan masukin data si petugas. Tinggal masukin namanya aja. Petugas 1. Petugas. Ini juga sama, teman-teman bisa bikin MD5 085614990707. Nah, di sini levelnya admin. Oke. Nah, kita udah punya data petugas di mana levelnya admin dan juga masyarakat. Nah, kita ngetes loginnya sebenarnya gampang. Teman-teman tinggal panggil di sini if condition is set. Kenapa? Karena kita define tombolnya menggunakan masuk. Jadi kita bisa panggil post yang, karena metodenya post ya, masuk. Nah, tinggal kita masukin variabel yang kita udah define. Ini password. Jadi ada username, ada password, sama ada level. Nah, ini kita pas sini. Nah, ini kita udah punya. Nah, kita lengkapin. Oke, bikin variabelnya. Selesai. Gitu. Nah, karena tadi passwordnya di encrypt ya, jadi kita panggil encryptionnya. Ini masih standar banget. Tinggal kita akan cek. Nah, kita akan cek dengan kondisi kalau levelnya, nah ini kalau levelnya dia sebagai admin, ya kan, dia akan ngecek data ke ini variabel konnya tadi udah dibikin ya, ke data petugas. Jadi select bintang from petugas where username sama dengan username and password sama dengan password. Kalau datanya ketemu,
ceknya berhasil, berarti di sini kita bisa bikin script alert. Nah, script alert sini saya panggil alert. Kita bisa kasih nama berhasil login petugas. Ini bisa copy, yang ini gagal. Terus yang ini udah berhasil, kita bisa copy buat ngecek yang masyarakat. Oke, berhasil login masyarakat. Sini gagal login masyarakat. Nah, gini. Jadi gagalnya bisa, kalau gagal berarti dia datanya nggak ketemu ya, atau kondisinya dalam tanda username passwordnya mungkin juga nggak cocok gitu. Nah, ini udah bisa sih. Ini bikin yang simple banget seperti ini. Jadi kalau kita tes ya, ini apa yang kurang? Yang kurang adalah kita belum mendefine si connectionnya. Jadi kan kita udah bikin satu file ya. Satu file itu kita harus panggil di sini config connect untuk memanggil variable connect. Nah, ini kita bisa tes. Jadi kalau misal masih dimasukin tes levelnya administrator, gagal login petugas karena tes itu nggak ada di petugas, tapi adanya petugas, passwordnya juga sama di administrator. Nah, ini berhasil. Terus yang masyarakat tadi ada edi, passwordnya edi masyarakat. Nah, ini berhasil. Tapi kalau kita salah username sama passwordnya masyarakat, oke, gagal. Oke. Jadi loginnya sudah berfungsi ya 100% ya. Next, berikutnya adalah mesti ingin jelasin sebentar bagaimana kita membuat registrasi. Tadi kan udah dikasih tahu registrasi di sini. Teman-teman bisa pilih nanti registrasinya, tapi untuk sementara kita main di masyarakat dulu karena kita mau bikin pengaduan langsung ya, karena kan tadi udah punya admin. Jadi bergabung di aplikasi ini akan masuk ke masyarakat, levelnya masih dia akan take out dulu. Kita akan tes satu-satu, nanti baru kita bikin. Nah, masyarakat itu yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan nick, nama, username, password, dan telepon. Jadi otomatis yang paling atas itu kita define adalah nick. Kalau nick berarti tipenya pakai number, kan nggak mungkin pakai teks. Ini juga namanya nick. Kemudian kita copy, setelah nick kita panggil nama lengkap. Sini kita masukin nama. Kemudian ada nomor ponsel. Nah, ini nomor ponselnya panggil. Ini password. Nah, kalau khusus yang ini kayak ini mau define daftar karena nanti kita bikinnya daftar. Jangan lupa require-nya dipanggil di sini. Config connect. Oke, sudah. Nah, di sini tinggal diganti bahasanya sudah punya akun. Sini klik di sini. Ini masuk ke index. Jadi ini masih natif ya. Bergabung sekarang. Oke. Nah, ini semuanya require. Jadi nggak bisa dikosongin kalau di Bootstrap. Nanti kalau kita klik daftarnya, nah ini gambarnya. Kalau klik gabung, nah ini akan ada require seperti ini. Nah, sekarang kita cara masukin datanya. If ini sama iset untuk mendefine data apa yang mau dilempar, yaitu data define tab submit dari daftar, karena di sini namanya daftar. Lalu kita masukin name ini menjadikan variabel yang nanti akan kita lempar ke dalam database ya. Nah, ini tinggal di paste. Oke, udah punya. Nah, kalau kayak gini biar cepat kita bisa bikin variabelnya dulu, copy sama dengan post. Nah, jadi walaupun sebenarnya nicknya sudah divalidasikan di primary key, tapi alangkah bagusnya kalau adik-adik bisa mendefine nicknya. Nah, cara mendefine nicknya adalah pertama ya kita cek dulu apakah
di masyarakat nick tersebut sudah terdaftar. Kalau ternyata kita cek ditemukan datanya, berarti otomatis kita bisa bikin error message atau alert. Ini sama dengan keterangan nick sudah terdaftar, gitu ya. Nah, itu kalau mau ngecek dari sini. Kemudian sebenarnya sama username sama password, takutnya kalau konflik ya sebenarnya kita bisa define satu-satu. Jadi kita bisa copy paste lagi, taruh di else. Tapi untuk mengecek yang username ini juga harus ganti. Berarti di sini teman-teman harus ganti username. Jadi tidak ada duplikasi data username. Takutnya username yang sama, sistem akan bingung yang masuk yang mana duluan nih. Kemungkinan bisa dipanggil yang paling atas gitu. Jadi kita harus cek dulu username-nya sudah terdaftar. Jadi nggak bisa. Nah, kalau password nggak perlu. Mungkin nomor telepon. Kita akan validasikan nomor teleponnya. Gitu ya. Nah, kalau nomor telepon di sini tinggal panggil juga variabelnya. Nah, di sini nomor ponsel sudah terdaftar. Nah, kalau semuanya udah oke, baru adik-adik bisa melakukan insert. Ya, bisa langsung MySQL query, nggak usah pakai variabel. Sini insert into masyarakat values. Kita nggak perlu define kolomnya karena secara struktur berarti otomatis urutannya nick, ya kan? Di depan pasti nick, ada nama, ada username sama password, dan yang terakhir telepon, gitu ya. Jangan lupa passwordnya biar kalau di encrypt ya ini harus di encrypt juga, jadi nanti loginnya bisa nge-encrypt. Nah, kalau kayak gini kita udah selesai, saatnya kita ngetes. Nah, kita ngetes dengan nick yang sama. Oke, nama, nomor ponsel. Nah, di sini masukin tes. Oh, ini belum diganti password ya, jadi ini harus masukin password. Tapi nanti nggak apa-apa, kita reloadnya nanti. Ini kirim dulu. Nah, ini nick sudah daftar, gitu. Nah, sekarang dengan nick yang berbeda. Nama, nomor ponsel yang sama. Apa yang terjadi? Nah, nomor ponsel sudah terdaftar. Lalu kita pakai nick yang berbeda. Nama lengkap, nomor ponsel yang berbeda, username yang sama. Username sudah ada. Nah, gitu. Itu validasinya ya. Nah, sekarang kita lolosin ini biar bisa terdaftar dengan tes. Oke. Nah, ini sudah berhasil karena tadi kondisinya kita nggak panggil alert ya. Harusnya kita panggil alert seperti ini. Mungkin berhasil. Kemudian kalau teman-teman mau dia bisa move atau pindah, sebenarnya kita bisa panggil dokumen location ya. Dokumen location kemana dia pindahnya, yaitu index PHP. Jadi ini bisa kita ulang karena datanya udah masuk nih. Kita kalau lihat datanya, nah ini datanya udah masuk kan. Jadi kita coba delete dulu semua karena tujuannya masih mau ngetes apakah ini berhasil. Kita ulang 3, 2, 1. Oke, nomor ponsel, username, password. Oke, berhasil dan dia langsung ke login, gitu posisinya. Jadi kalau udah kayak gini, dia langsung bisa login ke page-nya. Nah, berhasil ya kan, posisinya gitu. Itu isi yang sebenarnya yang flow-nya yang lebih baik ya. Jadi ketika berhasil dia pindah ke login. Itu terkait authentication, jadi ada login sama register sekarang udah beres. Sekarang kita ngomongin sessionnya nih. Jadi bagaimana aplikasi ketika login
dia bisa tahu siapa username-nya, password-nya, levelnya apa, namanya berdasarkan database yang kita punya. Nah, kalau di sini masyarakat itu ada nick, nama, username sama telepon. Kalau password kan nggak mungkin kita lempar ya, apalagi udah di encrypt. Jadi ngapain? Nah, tujuan dari session di atas ini adalah bagaimana kita bisa memanggil variabel session. Variabel session itu bisa kita set save di entitas apapun. Maksudnya gimana? Maksudnya contoh ketika login, berhasil login ke masyarakat, kita bisa panggil ke session, variabelnya adalah username misal. Nah, variabel username ini Mas Edi mau panggil si variabel username-nya aja. Jadi username yang dilampar tuh apa sih? Kita akan simpan gitu. Nah, ketika berhasil, kita akan masuk ke file yang namanya menu.php. Oke. Nah, nanti di sini ketika berhasil login atau berhasil gitu, di sini kita bikin dokumen location dia ke menu.php. Dia. Jadi sessionnya sudah masuk gitu. Dan nanti di menu PHP yang ini kita bisa panggil datanya ya. Cara manggilnya gimana? Nah, yang pertama, karena kita udah dapat session, kita bisa panggil variabelnya username. Di sini kita panggil session lagi dengan variabel yang kita setup, yaitu username. Jadi kita bisa panggil username-nya. Oke. Nah, di sini tinggal panggil format HTML-nya. Mungkin bisa kita copy CSS-nya. Ini masuk ke menu pengaduan. Nah, ini bisa kita panggil link CSS-nya. Ini yang tadi ya, CSS bootstrap. Dan yang di bawah kita bisa panggil script JS bootstrap JS. Oke. Nah, di sini Mas Edi bisa panggil, mungkin panggil dulu div container panggil h4, dimana di sini Mas Edi panggil si username. Jadi baru manggil username aja ya ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini kita coba ya. Jadi kita panggilnya loginnya ini, levelnya masyarakat. Oke, masuk. Oke, berhasil. Nah, ini ada yang tadi kayaknya udah di save belum. Dokumen location menu. Oh sorry, ini ada yang kurang petik. Nah gitu, kita coba lagi edit. Nah, berhasil. Nah, ini masuk ke menu gitu. Nah, kenapa menu nggak muncul? Karena sessionnya nggak dipanggil. Sessionnya kita nggak panggil. Oke, ini muncul karena kita udah panggil sessionnya. Jadi ketika kita masuk ke menu, kita sudah bisa manggil data siapa yang login gitu ya. Nah, kalau mau manggil lengkapnya sebenarnya kita bisa panggil query PHP ya kan. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita panggil cek siapa yang login. Ya kan? Select bintang from masyarakat. Dimana where username-nya kita panggil variabelnya di dalam sini. Nah, kita udah punya datanya. Kita bisa panggil data yang kita panggil. Misal kita butuh nama, berarti kita panggil data dari kolom nama. Ini jangan lupa ada cek. Teman-teman butuh nick, kita karena punya nick atau punya telepon. Jadi ada apa aja, nick, telepon, ya gitu ya. Nah, otomatis kita bisa panggil nama, terus kita bisa panggil nomor telepon dan bisa panggil nick. Ini kalau di refresh. Sebentar, data cek masyarakat. Bentar ya. MySQL query username data.
nama, telepon, nick. Nah, ini harus cek dulu ya sementara apakah datanya benar. Kita cek dulu ya. Nah, oke. Nick. Cek. Ada nama, nick, telepon. Betul. Eko. MySQL Query Array data. Ini udah benar. Oh iya, ini karena kita belum masukin require-nya ya. Jadi dia nggak bisa manggil. Nah, datanya muncul. Jadi siapa yang login, datanya akan muncul gitu. Cuman isunya ketika teman-teman di sini udah berhasil login, problemnya adalah ketika kayak di akses pengaduan, dia masih harus login gitu loh. Sedangkan masuk ke menu juga kalau dipaksain catch-nya masih bisa gitu. Cuman kan lucu kalau setiap kali reload kita masuk login terus. Jadi sebenarnya kita bisa validasi ini. Cara validasinya gampang, tinggal kita bikin di sini if ya kan session, bukan server, sessionnya yang username itu tidak sama dengan kosong. Nah gini. Nah apa yang dilakukan, tinggal kita langsung pindahkan dia ke menu. Jadi kalau data username-nya nggak kosong, dia langsung ke menu. Tuh gitu ya. Jadi kalau kita mau masuk ke index, nah dia langsung ke menu. Jadi dia nggak perlu keluar atau nggak perlu login lagi. Dia langsung dipaksakan ke menu. Itu logiknya gitu. Jadi kenapa? Karena username-nya di sini dikatakan kalau sessionnya dia masih ada. Terus cara nge-clear sessionnya gimana? Tombol lockout-nya belum dibikin. Kita bisa bikin inspect. Lalu di sini kita bisa bikin klik application storage dan kita bisa clear datanya. Nah, kalau di sini kita bisa masuk ke pengaduan. Ya kan? Dan masuk ke menu, datanya kosong. Lalu pertanyaan bagaimana memvalidasi kalau dia belum login gak bisa masuk ke menu, kan gitu ya. Nah, itu gampang. Jadi, cara ngeceknya adalah sama sebetulnya. Di sini kita bisa panggil, kita bisa copy paste yang tadi, ya kan? Nah, gitu. Cuman kondisinya di sini kita punya else. Kenapa? Karena kan ini datanya nggak kosong. Kalau dia kondisinya datanya empty-nya kosong, berarti dia dipaksakan ke indeks. Nah, gini. Jadi kalau seperti ini kita mau masuk, dia nggak bisa masuk ke menu. Sampai dia benar-benar harus login. Baru dia bisa ke menu. HP-nya mama mati berarti. Oke, ini gambarnya gini. Nah, jadi setengah jam kita sudah membereskan terkait login, register, bahkan otorisasi bagaimana session itu bekerja. Ya, kita udah jalan setengah jam. Berikutnya adalah bagaimana membuat menu untuk pengaduannya, atau bagaimana kita bikin pengaduan di halaman awal ini gitu ya. Mungkin kita langsung masuk ke pengaduan table aja, karena kan sebetulnya nggak ada menu lagi selain pengaduan kan. Ini kan loginnya masyarakat. Jadi teman-teman, kalau di Bootstrap itu kita punya ada yang namanya navigator, navbar, atau di documentation, makanya kita sering baca documentation ya, navbar. Nah ini ada navbar. Nah sebenarnya di Bootstrap itu bagusnya adalah kita bisa ngeset navbar ya dengan cara manggil kelas. Nah kelasnya seperti ini. Ini sudah punya banyak referensi, bahkan ada warna. Nah kita bisa define gitu. Jadi di sini tinggal panggil, terus nanti ada kontennya ya kan. Ini bisa bikin konten brand, terus bisa ada itemnya ya. Ini ada item gitu.
Nah, ya udah gitu. Nah, ini bisa kita bikin sebenarnya. Jadi ini juga udah responsif ya. Kalau teman-teman mau klik, ini udah responsif. Gitu. Nah, di sini kita mau melanjutkan. Jadi teman-teman bisa copy salah satu referensi atau mungkin ada panduan. Ini bisa kita bikin. Nah, jadi cuman copy aja dari navbar, atau teman-teman kalau mau bikin sendiri juga nggak ada masalah ya. Kalau nggak mau pakai referensi, ini sebenarnya referensi simple sih. Sebenarnya kalau mau kita paksain dengan logic yang simple, ya kita bisa aja panggil UL, sini panggil li. Nanti menunya adalah pengaduan, gitu. Kemudian di sini ada keluar. Nah, otomatis, nah nanti akan muncul seperti ini, ya. Ini kontennya navbar container, ini ada contohnya sih. Nah, ini collapse menu item. Ini kalau mau pakai menu, ya sebenarnya bisa copy paste ini sih, div, atau pakai yang tadi juga boleh. Nah gini. Nah ini yang aktif ya, nanti kan pengaduan. Ini nggak usah. Terus di sini kita coba cek dulu ya menunya ya. Nah ini udah dibikin navigator. Nah sebenarnya navigator ini keluar karena harus ada JavaScript ya. jQuery. Karena kebetulan di sini masih nggak ada jQuery, jadi kita bisa bikin pakai defaultnya aja. Ini pakai default nih. Karena kalau mau yang lengkap memang harus pakai jQuery-nya ya buat membuka menu ini. Ini jQuery-nya nggak ada. Nah kalau kayak gini kita bisa langsung collapse navbar, ini langsung dibuka aja sih. Kan? Ini langsung dibuka. Nah gini aja sih ya. Nah gini, expand navbar, expanded large. Nah gitu. Nah ini kita buka langsung, jadi di sini langsung pengaduan. Nah ini langsung tutup. Atau mau panggil di sini keluar juga boleh, keluar. Jadi keluar aplikasi. Nah ini spawnnya dihapus. Mungkin kalau referensi hanya itu aja ya, cara memanggil lagi bagaimana kita membuka dokumentasi yang bikin navbar gitu-gitu. Karena kan nggak mungkin semua kelas ini kita pelajarin ya, teman-teman, nggak mungkin semuanya dihafalin. Jadi dokumentasi lebih oke. Nah ini yang nggak aktif. Nah posisinya kayak gini. Jadi keluarnya nanti kita akan bikin tombol logout. Nah tombol logout ini filenya simple banget. Kalau logout itu berarti kita hanya fokus bagaimana session tersebut kita destroy. Ya jadi sessionnya habis. Dan juga jangan lupa kita pindahkan script. Kita pindahkan filenya ke index. Ya sebenarnya kalau kita nggak pindahin, ini otomatis juga dia akan pindah ke index karena kan kalau ke reload ya. Nah kalian udah punya logout, di sini tinggal ditambahin dan kita refresh. Ini kalau diklik, nah ini coba, oh nggak ke destroy ya, session destroy. Session start, session destroy. Script. Oke, kita coba cek. Nah ini udah benar. Gitu
gitu ya. Nah ini kalau mau masuk ke menu juga nggak bisa. Oke, solve. Kita langsung masuk ke pengaduan. Pengaduan berarti di menu ya, di menu kalau teman-teman lihat di body di sini kita bisa panggil yang namanya div row. Nah div row ini kita mungkin bisa panggil style padding semua. Padding itu kalau semua berarti atas kanan kiri bawah. Kemudian kalau udah kayak gini kita bisa define dengan table, dimana table tersebut kalau di Bootstrap kita bisa panggil kelasnya table. Nah cara ngisi table kita punya yang namanya header. Headernya kita kasih nomor, terus ada tanggal pengaduan, terus ada laporan gitu. Kalau file gambar nggak usah, nanti mungkin lebih ke detail, ada tombolnya, terus ada aksi gitu ya. Nah aksi tersebut maksudnya si masyarakat yang login dia masih diperbolehkan untuk edit ataupun hapus laporannya. Nah, itu maksudnya CRUD nanti yang ada di sini. Nah mungkin sebelum table yang kita munculkan, kita juga bisa bikin tombol untuk tambah pengaduan. Kelasnya button primary. Nah yang ini di bodinya tr nanti bisa ngambil dari database. Nah kayak gini. Kalau teman-teman mau kasih space bisa di break aja. Break. Gitu ya, ini masuk ke dia masuk ke oke. Atau kita bisa panggil style margin bottom. Nah gitu. Jadi yang break ini nggak usah. Oke, sudah jadi. Ini tabelnya juga bisa responsif harusnya. Nah kalau tambah pengaduan nanti harus ada pindah ke tambah pengaduan. Kita belum ngapa-ngapain ya datanya. Nah kalau tambah pengaduan ini kita bisa linkkan. Nah ini tombol, linkkan ke file tambah pengaduan.php gitu. Jadi kita akan bikin file tambah pengaduan.php. Nah ini sama php. Oke, ini mungkin bisa di copy karena sessionnya masih kita ambil. Nah ini kemudian panggil format HTML, sini tambah pengaduan. CSS yang lain masih sama, kita bisa copy. Ini juga mungkin ini bisa kita copy, bisa kita paste. Itu ya. Kemudian untuk yang tambah pengaduan ini tinggal panggil div container. Nah ini bisa panggil form post, form berarti di sini div form group, ada label. Nah kalau dilihat datanya di sini yang pengaduan itu teman-teman nggak perlu membuat ID pengaduan karena udah authentication, berarti hanya tanggal aja ya. Sini tanggal pengaduan, ataupun sebenarnya tanggal pengaduan itu bagusnya ya kalau aplikasi kalian tanggal pengaduan nggak perlu kalian edit tanggal pengaduannya. Jadi kapan datanya dimasukin itu, kapan dia laporan data itu dimasukin. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bikin dulu. Nah cara bikin tanggal pengaduan di form. Nah ini input bisa pakai date. Ini berarti tanggal pengaduan. Ini required. Nah kita udah punya ini, kita bisa copy kayak tadi. Terus isi pengaduannya, nicknya nggak perlu diisi. Laporan. Nah, kalau laporan kita bisa pakai text area. Jangan lupa kita punya kelas form
kontrol, ya kan. Laporan text area ini kita bisa required, karena nggak mungkin dong laporannya kosong. Terus yang terakhir itu kita harus melampirkan foto. Di situ fotonya cuma satu. Nah, di sini ada foto. Nah, foto itu berarti pakai file. Sini foto. Yang terakhir kita bisa panggil tombolnya. Kirim pengaduan. Panggil kelas button primary. Oke, kita udah lengkap ya, sudah bisa kita build. Nah, nextnya ketika teman-teman lihat kalau ada file itu di form PHP, dia punya required beberapa, yaitu kita encrypt formnya. Nah, caranya adalah di form ini, di form tag kita bisa panggil end type. Di sini kita tinggal panggil multi-part from data. Nah, gitu. Karena kita ada lempar file ya, jadi itu perlu di define. Nah, kalau udah kayak gini kita udah selesai. Kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Tambah pengaduan. Nah, ini kayak gini filenya ya. Tambah pengaduan. Oh, ini belum dibikin bootstrap class form control. Nah, gini ya kan. Mungkin kalau navbarnya teman-teman mau samain, ini bisa kita copy dulu manual. Nah, di sini. Tapi ini kondisinya nggak aktif ya. Nanti kalau mau ke pengaduan dia bisa diklik ke menu.php. Jadi bisa balik lagi gitu ya. Nah, gini. Oke. Jadi kalau mau ke pengaduan tinggal klik. Nah, mungkin di atasnya di kontainer kita bisa panggil padding juga. Padding atasnya itu biar nggak terlalu nempel. Nah, gini. Terus kalian bisa define dengan keterangan. Di sini tambah laporan pengaduan. Nah, gini. Ini udah jadi. Kita bisa panggil file juga. Yang file jangan lupa kelasnya ada form control karena kita pakai bootstrap. Nah, seperti ini. Oke. Jadi tanggal pengaduannya kita harus klik, harus pilih isi laporannya apa, filenya kita ambil, gambarnya apa yang diadukan. Nah, lalu kita bagaimana ngelempar datanya, teman-teman? Lempar datanya ya kita lihat di sini. Kita bikin dulu type submit di tombolnya, kita kasih name. Name-nya mungkin adalah kirim data atau kirim. Nah, di sini kita bisa panggil if iset yang seperti tadi kayak disampaikan, ada post, di sini ada kirim. Nah, yang dilempar sebenarnya kalau melihat selain file ini ada, oh ini belum kita define ya, name laporan, yaitu laporan sama tanggal pengaduan. Oke. Kalau foto nanti dia pakai file. Dua ini dulu kita define variabelnya. Nah, oke. Kemudian karena kita udah punya session, sebenarnya kalau teman-teman lihat session yang login yang tadi ya, yang ini, ya kan, ini bisa dipanggil di sini. Nah, berarti kita udah punya file nih, dimana kita bisa panggil, simpen nanti ke dalam database, ya. Nah, sekarang kalau ngomongin file data, ya kan, atau kita ngelempar file, sebenarnya kita bisa bikin function untuk si file tersebut dipindah, gitu ya. Atau lebih defaultnya kita bisa juga bikin default lagi. Jadi kita akan coba ngelempar file, yang ngelempar file ke dalam database. Nah, ke dalam folder. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau lempar file kan kita butuh folder ya. Jadi kita harus bikin folder dulu, mungkin kita kasih nama upload. Nah, di sini pertanyaannya apakah si upload ini dia sudah dikasih akses
write-nya, karena kalau di lokal teman-teman harus pastikan ini harus bisa di write ya. Ini kalau di Mac seperti ini. Tapi kalau di Windows klik kanan properties mungkin bisa ditambahin full access ya. Nah, ini kalau Mas Idin kayak gini kameranya. Nah, oke. So far itu kemudian kita akan masuk bagaimana dia menginsert datanya. Yang pertama adalah kita mendefine dulu nama filenya. Ya, nama filenya kita ngambil dari file, sekarang dia file. Nama filenya foto. Dari extension name sama temporary name dari foto. Di sini kita masukin nama sementara. Terus ada folder uploadnya, foldernya itu kita define di sini, ada di folder upload, gitu. Nah, kemudian kalau dia berhasil upload file, kita akan bikin move upload file, ya kan? Move upload filenya adalah kita mengambil dari nama sementara. Ini format template-nya ya. Kemudian nama sementara itu dipindah kemana? Ke directory folder. Kita tinggal panggil folder dot nama filenya. Nah, gini. Jadi kalau seperti ini kita bisa cek kalau misal upload filenya berhasil. Kalau gagal, kalau nggak ada upload filenya berarti kita anggap gagal gitu ya. Nah, ini kita bisa panggil script di sini alert masih dibikin gagal upload. Yang ini berhasil. Nah, tapi lihat, berhasil ini belum selesai karena kita belum masukin filenya ya, belum ke dalam database, karena ini baru pindahin filenya. Cara masukin filenya ya sama sebenarnya, MySQL query langsung ke insert into pengaduan values. Nah, kita lihat di sini pengaduan itu ada ID pengaduan, bisa di null karena kita udah bikin auto increment. Ada tanggal, terus ada nick. Nah, nick ini dari mana? Nick ini dari ketika dia login, siapa yang bikin laporan. Terus ada laporan foto. Nah, foto ini kita pakai nama filenya. Terus statusnya kita mulai dari 0 karena pending gitu ya. Nah, udah seperti ini kita bisa coba tes aplikasinya. Jadi ceritanya tanggal sekarang, laporan pertama, kita upload file, gambarnya ini, kirim, berhasil. Oke, kita akan cek database-nya. Yang pertama, apakah datanya masuk, nick-nya dengan kondisi yang sudah terkoneksi, file name-nya juga sama. Tapi pertanyaannya apakah filenya masuk? Nah, ternyata filenya masuk gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah adik-adik semua, ini file name-nya kalau kalian upload lagi telemedicine, file ini akan tertimpa. Jadi filenya akan beda gitu. Nah, sekarang di sini Mas Edi akan coba, atau Kak Edi akan menjelaskan bagaimana kita akan merubah name filenya ya kan. Jadi kalau ada file yang namanya sama, itu bisa menghandle-nya. Caranya simple. Adik-adik tinggal lihat di sini di nama, tinggal kita define dengan date, tanggal, gambar itu masuk. Formatnya adalah DMYHIS. Ini dimulai dari day atau tanggal, bulan, tahun, jam, hours. I di sini adalah minutes, S-nya seconds, detik gitu. Nah, ini format filenya ya. Nah, ini kita combine gitu. Nah, gambarnya seperti ini, dan underscore.
Nah, kalau seperti ini, kalau kita masukkan dengan file yang sama, kan, laporan kedua kita masukin dengan file yang sama, nah berhasil. Dan kalau teman-teman lihat di database-nya, ini filenya ada define tanggal, bulan, tahun, jam, dan menit, detik gitu. Sehingga file telemedicine itu tidak akan ditimpah kalau kita lihat ya. Nah ini. Nah, karena tambahnya sudah berhasil, berarti kalau kita masuk ke pengaduan harus bisa dimunculkan di sini. Ya. Caranya simple. Jadi kalau teman-teman lihat di menu, di bodinya kita bisa panggil di sini PHP. Nah, kita bisa panggil data karena kita panggil datanya, atau panggil cek pengaduan. Nah, kita bisa buat di sini select bintang from pengaduan, order by tanggal pengaduan, dash ending, maksudnya tanggal pengaduan terbaru yang akan kita panggil. Karena datanya lebih dari satu, kita harus panggil pengulangan atau looping, ya kan, looping dari variabel si cek pengaduan. Nah, variabel loopingnya bisa dipisahkan karena buat kita code. Nah, kalau udah seperti ini, ya, kita bisa bikin TR dan TD. TD-nya ada nomor, tanggal, laporan, detail, sama aksi. Nah, tinggal kalian bisa modify nomor itu dimulai dari angka 1. Di sini kita bisa panggil nomor plus karena tujuannya si nomor ini bisa kita panggil increment atau menambah berdasarkan datanya ya. Terus tadi ada tanggal pengaduan, berarti sini kita bisa panggil tanggal pengaduan. Berarti panggil dari A, tanggal pengaduan. Yang ini harus sama dengan nama kolomnya ya. Yang ini harus sama dengan nama kolom ini. Oke. Terus ada laporan. Mungkin kalau mau panggil gambar bisa panggil foto nanti. Terus ada data nick. Nah, nanti ada aksinya. Nah, berarti di sini kita bisa panggil tanggal. Terus kita bisa panggil laporannya. Laporan itu di dalamnya isi laporan ya. Terus di detailnya kita bisa panggil foto. Berarti kalau panggil foto kita bisa panggil image source. Nah, source-nya dari upload. Ini. Itu buat detailnya. Buat aksinya kita bisa bikin tombol nanti detail. Nanti tujuannya buat edit sama hapus. Nah gitu. Kita coba refresh. Nah ini datanya muncul. Tinggal kita define gambarnya biar nggak terlalu besar ya, karena ini gambarnya besar banget. Ada width mungkin 100, height-nya juga 100. Nah gitu. Ini gambarannya. Terus alangkah bagusnya kalau teman-teman bisa manggil siapakah si pengadu ini. Jadi sebenarnya ini bisa dijoinin, karena bagusnya adalah kita sudah punya relasinya dari nick, dimana nick itu bisa dicek dari si tabel masyarakat. Berarti teman-teman bisa membuat define di sini sebagai variabel A, dimana kita bisa menggabungkan tabel masyarakat. Kita rubah aliasnya menjadi B sama dengan A di nick dan B di nick. Nah kalau kayak gini kita udah ngonekin, tinggal kebutuhan tabel B nya apa yang mau dipanggil, nama misal. Kalau kayak gini kita bisa bikin satu kolom lagi dengan nama pelapor.
Nah, di sini teman-teman tinggal bikin nama, panggil nama, atau nama pelapor gitu ya. Nah, di sini tinggal panggil nama pelapor. Jadi otomatis nama pelapornya muncul. Apakah ini berpengaruh dengan kita bisa ngecek nama pelapor yang lain? Nah, ini kan nama pelapor yang kita waktu kita login. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bikin akun baru, kan 0856 Aryan gabung. Oke, kita bisa login. Nah, kita bisa masuk. Nah, dan kita bisa melakukan pengaduan. Ya kan, ini tanggal sekarang, laporan ketiga. Kita harus ambil file, kirim. Oke, berhasil, kita cek. Nah, ini keluar dia namanya si Aryan. Nah, cuma kalau teman-teman lihat, coba ini ada yang aneh. Kenapa si Aryan itu atau si Edi itu bisa ngeliat datanya si Aryan, atau si Edi bisa ngeliat datanya si Aryan bisa ngeliat datanya si Edi? Harusnya nggak boleh. Jadi secara memanggil data yang harus bisa ngeliat semua laporan itu hanyalah si admin ya. Nah, otomatis harusnya di sini kita bisa panggil kondisi where. Where-nya adalah nick itu sama dengan nick yang login. Data nick ini dari mana? Data nick ini kita sudah define di atas ya. Kalau kayak gini otomatis ketika loginnya si Aryan, keluarnya cuma Aryan. Ketika loginnya si Edi, munculnya laporan si Edi gitu. Nah, ini udah powerful nih logiknya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk membuat dia CRUD itu paling gampang adalah sebenarnya teman-teman tinggal klik detail dan akan mengcopy tabel atau form yang ada di tambah pengaduan ya. Nah, caranya gimana? Oke, kita langsung aja. Jadi gini, detail ini akan kita linkkan ke form yang sama persis dengan tambah pengaduan. Caranya adalah kita bisa copy dari tambah pengaduan, cuman kita bikin nama filenya pengaduan. Nah, gini. Kalau kita lihat di menu, otomatis yang ini kita bisa pindahkan dia ke pengaduan. Tapi ada yang kita lempar adalah si ID pengaduannya. Ya, di sini makanya harus panggil nanti yang namanya ID pengaduan. Gitu. Nah, di sini ID-nya kita define di sini, ID pengaduan. Tombolnya dibikin lagi detail. Terus kelas button warning. Nah, jadi ID-nya si ID pengaduan tersebut. Ini bisa diganti-ganti bebas ini karena variabel yang undefined. Gitu. Nah, kalau kita cek, nah ini ada ID 1, ID 2. Kalau diklik dia masuk ke sini. Karena kan pengaduan hampir sama. Tinggal datanya harus dilempar kondisinya di sini ya. Jadi, cara ngelemparnya adalah di pengaduan kita udah punya yang namanya si ID. ID itu kita nge-get dari variabel si ID. Betul? Kemudian ID sini kita akan ngecek data pengaduannya. Kita akan cek nih data pengaduannya. Berarti kita bisa panggil variabel pengaduan, di mana kondisinya ID pengaduan adalah ID. Nah, ini datanya kalau ketemu ID pengaduannya, cek pengaduan. Oke. Dan kondisinya juga nicknya harus sama, siapa yang ngadu siapa dia bisa edit. Nah, ini berarti kita bisa panggil datanya dari pengaduan. Cek pengaduan. Tapi kalau dia data ID pengaduan sama nicknya tidak sesuai, dia akan dilempar kembali ke menu. Karena dia tidak punya otorisasi. Gambarnya gimana? Gambarnya gini. Ini ID-nya 1 punyaku. Kalau ID-nya 3, dia nggak bisa akses. Gitu.
Jadi kalau dipaksa secara security itu aman. Nah, contoh kita akan merubah pengaduan satu. Berarti kalau seperti ini kita sudah punya data dari ID, tanggal pengaduan, ya kan? Kemudian ada isi laporan. Ini bisa kita copy. Terus ada juga fotonya. Gitu. Nah, data ini detail kita bisa parsing value-nya di sini. Jadi di input itu ada yang namanya value buat mengambil default data. Nah, ini text arena juga bisa kita panggil. Lah, gitu. Lalu untuk gambar kita bisa define di sini. Upload. Kita define 100 saja. Terus di sini mungkin bisa update. Terus di sini ada hapus. Oke, kita bisa cek. Nah, gini. Jadi kita bisa memanggil data pengaduan apa yang mau kita lihat, ya. Nah, ini dengan seperti ini kalian bisa update ataupun hapus. Tinggal warnanya mungkin bisa dibedain. Kalau hapus bisa pakai danger, ya kan. Kalau seperti ini. Kalau mau kembali tinggal pengaduan. Nah, kalau kayak gini berarti kalian udah bisa panggil logiknya. Bagaimana menghapus, bagaimana mengedit. Yang paling gampang mungkin menghapus dulu ya. Menghapus di sini lihat name-nya delete, berarti otomatis kita akan bikin if is set as suppose delete, dimana kita bisa mendelete. Lihat di sini. Sini kita punya ID ya. Nah, ini bisa kita langsung eksekusi. Kita bisa eksekusi. Select delete from pengaduan where ID pengaduan ID. Kalau berhasil ya kita tinggal copy paste aja alertnya, berhasil dihapus dan dipindahkan ke menu.php. Oke, itu terkait hapus, dan kita akan coba hapus. Yang hapus laporan kedua kita akan delete. Oh iya, ini karena dia masuk ke field ya, harusnya dipisah. Nah, ini karena masuk ke form, harusnya yang delete ini kita di luar form. Di luar form yang atas maksudnya itu ya. Formnya betul. Nah, gini. Jadi kalau kita hapus, berhasil dihapus, data kedua hapus gitu. Nah, untuk yang edit, teman-teman bisa lihat di sini update. Jadi tinggal nge-edit yang kiriman. ID-nya udah punya ya sini. Tadi kan ada tanggal, laporan, nama filenya mungkin dirubah. Nah, di sini bukan insert lagi teman-teman, tapi teman-teman harus merubah menjadi update. Where ID pengaduan ID and nick-nya kita yang, jadi ID kita dengan nick kita. Kalau enggak ya nggak boleh dirubah. Yang di set apa? Tanggal pengaduannya, tanggal pengaduan, terus ada isi laporan ya kan, laporan, terus ada foto ya tadi ya, pengaduan itu ada foto ya, foto dengan nama file. Nah, kalau udah kayak gini berhasil di update. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa coba edit
Ya, kita coba edit laporan pertama. Laporan ini kami update untuk melakukan testing. Nah, kemudian tanggalnya kita majuin, fotonya mungkin kita ganti. Ya, fotonya kita ganti. Nah, oke, update berhasil. Kita coba cek. Nah, datanya berubah. Gitu. Datanya udah berubah. Nah, gitu. Ini gambarannya. Jadi kalau kayak gini gimana kondisinya? Crewnya udah aktif. Kalian udah bisa panggil, bisa nambah, bisa edit, bisa delete di sini. Nah, ini gambarannya terkait sebenarnya aplikasi pengaduan di sisi masyarakat. Mungkin teman-teman bisa pelajarin lagi ya. Jadi ini udah 1 jam videonya, kita sudah menuntaskan terkait yang masyarakat. Nah, nanti next videonya setelah hari ini, mungkin setelah remedi teman-teman selesai dan video ini di-share, teman-teman coba subscribe, terus komen kalau memang mau dilanjutin ke dalam tanggapannya seperti apa. Ini secara flow logik teman-teman udah tahu bagaimana CID kalau login ya masuknya CID, kalau user lain ya masuknya ke user lain, ya kan. Dan kita bisa masuk ke masyarakat dengan datanya dia, kita bisa edit, bisa delete. Nah, kita bisa hapus. Nah, gitu. Dan kita bisa tambah dan kita bisa daftar, ya kan, tapi daftar yang masyarakat. Mungkin update berikutnya bagaimana kita mendaftarkan dengan level apakah petugas ataupun masyarakat. Dan juga nanti bagaimana petugas itu bisa mengisi si tanggapan laporan tersebut. Karena di sini ada ID pengaduan tanggapan, jadi tanggapannya bisa lebih dari 1. Karena kebetulan di sini bisa diisi banyak ya. Tapi yang bisa ngisi ya di petugas saja. Sekian dulu video dari KID, semoga bermanfaat. Tetap semangat, ada opportunity ke depan bagaimana dunia digital ini sangat membantu bisnis perusahaan ataupun UMKM. Thank you dan semoga semakin giat belajarnya.